Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan bagaimana mengajukan usulan rektor kepala atau jabatan fungsional dosen di tahun 2025 agar cepat di ACC. Ya. Dari itu tembus rektor kepala bagi dosen. Baik, langsung saja untuk poin-poin pentingnya, khususnya untuk para akademisi, para dosen yang hendak melakukan usulan, ya, usulan bagaimana persyaratan ini menjadi perhatian. Cukup mudah. Ya. Baik, langsung saja kita cek terlebih dahulu. Nah, ini ya persyaratannya antara lain adalah artikel, ya, artikel yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan lektor kepala. Sebelum masuk ke lektor kepala, perlu diketahui bahwa lektor kepala ini adalah jenjang menengah, ya, menengah hampir satu langkah lagi untuk menuju ke guru besar. Ya. Baik, syarat pertama yakni artikel, Scopus, dan Sinta. Ya. Ini penulisnya bisa di posisi penulis pertama sampai dengan penulis ke empat. Ya. Kemudian selain itu ada juga karya-karya buku akademik, ya, berbagai tema, ya, dan posisi penulis juga diperlukan, ya, khususnya untuk persyaratan lektor kepala ini. Kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan ijazah S2, ya, atau S3, ya. Kemudian ada sertifikat pendidik, ya, itu biasanya disertakan atau ditanyakan, ya. Kemudian jabatan fungsionalnya bisa dari lektor 200 atau dianjurkan sudah memiliki jabung lektor 300, ya. Kalau lektor kepala urutannya adalah 4A, 4B, 4C. Itu yang lektor kepala. Kemudian untuk lektor adalah lektor 200, lektor 300, ya. Plus inpasi. Inpasinya itu bisa disesuaikan. Kalau baru punya Japung Lektor 200, maka inpassingnya sudah diajukan. Kemudian yang Lektor 300 juga inpassingnya sudah diajukan. Untuk dosen swasta. Kemudian pengalaman memimpin sebagai rektor, ya, dekan atau ketua prodi, ya, atau sekretaris prodi, ya, atau kepala UPT, ya, itu bisa dijadikan sebagai syarat eh, tambahan, syarat penunjang. Kemudian syarat penunjang lainnya jadi keynote speaker atau pembicara utama, ya, di seminar internasional dan eh, misal khutbah Jumat atau mengisi workshop, ya, kemudian pengabdian yang lainnya, ya. Misal jadi advokat, ya, pengacara itu eh, jatuhnya atau masuknya dalam rekognisi dosen di luar bidang, ya. Itu bisa dicantumkan sebagai
tugas tambahannya tidak masuk dalam tugas penunjang. Jadi tugas penunjang di sini berkaitan dengan akademik ya. Kalau di tugas profesional seperti advokat, kemudian sebagai kepala sekolah, ya, kepala madrasah itu masuknya ke tugas tambahan, tugas pengabdian ya. Nah, kemudian persyaratan tersebut ya, terutama artikel dan buku itu dan pengabdian kepada masyarakat itu sebisa mungkin dicantumkan di Google Scholar ya, itu paling minim ya, itu ada untuk validasi cross check data oleh asesor. Jadi langsung saja kita contohkan di sini ya, khususnya untuk usulan rektor kepala ya. Kita cek Scopusnya ya. Salah satu contoh saja. Ini mempersiapkan datanya. Scopusnya harus mempunyai kayak Scopus terlebih dahulu ya. Jadi contohnya yang dosen kami, rektor kami, Institut Mental Huda Al-Azhar Baca. Ini memiliki 4 dokumen ya, khususnya berkaitan dengan rumpun keilmuan. Ini kita cek. Nah, ini fokusnya satu, kemudian Scopus duanya bisa dicek lagi. Ya. Ini karena akun Sinta sedang error ya, jadi tidak bisa dilihat. Bisa lihat di Google Scholar-nya. Nah, ini karya-karyanya ya. Itu kita masukkan di sini ya, paling tidak ada beberapa naskah ya. Nah, ini paling tidak persyaratannya ini ya. Pertama, ini penulis memiliki 1 buah naskah Scopus sebagai penulis pertama ya, 1 buah. Kemudian ini sesuai pengalamannya. Kemudian sebagai penulis keempat 1 naskah ya, Scopus. Kemudian penulis kedua Scopus ya, 1 buah. Kemudian menulis juga di jurnal atau indeks Sinta 2 sebagai penulis pertama 1 buah. Kemudian sebagai penulis ketiga di
jurnal yang terindeks Sinta 2, satu buah ya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat ya. Lima, empat ya, lima buah. Kemudian tadi ada satu penulis ketiga ya. Penulis ketiga satu buah. Berarti satu, dua, dan empat buah. Ada enam naskah ya. Empat diantaranya terindeks Scopus dan dua terindeks Sinta 2. Ya, ini sebagai eh, belum S3 ya, jadi eh, diperlukan kajian yang cukup eh, memiliki kuantitas, ya, yakni terindeks Scopus atau terindeks Sinta 2. Ini contohnya ijazah S2 ya, rumpun ilmunya atau keilmuannya di bidang pendidikan Islam. Konsentrasinya di manajemen pendidikan Islam. Itu di ijazah dan tesisnya. Ya. Kemudian Jafung Lektor 300 dan inflasi eh, keilmuannya atau kepakarannya di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian sertifikat pendidik itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian buku, ya. Buku ada satu, dua, tiga, empat, lima buku. Ya. Jadi dari tahun 2025 ya, ada beberapa buku ya, penulis pertama, kedua, ketiga, kedua, keempat dengan berbagai tema ya, sesuai dengan eh, tesisnya atau ijazahnya dan juga sesuai jafungnya. Ya. Ini sesuai jafungnya, kemudian ini sesuai home base-nya, yakni di Ahwalus Syakhsiyah ya, atau Fakultas Syariah ya. Kemudian sesuai dengan ijazahnya, walaupun tidak sebagai penulis pertama, itu bisa diusulkan ya. Kemudian tugas tambahan, misal menjabat sebagai rektor, ketua prodi, sekretaris prodi ya, menjabat dekan, ketua PN ya, itu bisa dimasukkan ya. Tugas penunjang ya, ini juga sebagai pelengkap. Jadi semua ini persyaratan ini ya, yang sudah dilakukan, yang sudah dihasilkan ya, dimasukkan di laporan beban kinerja dosen atau PKD ya. Di LKD atau PKD itu dimasukkan atau dirangkum selama kurun waktu 4 semester terakhir seperti itu ya. Kemudian diajukan, diusulkan ke Kementerian Agama ya. Kalau rumpun ilmu agama, kemudian kalau non rumpun ilmu non keagamaan itu bisa dilakukan melalui sister atau eh, Kemdikbud ya. Kemudian ini pengalaman yang sudah dan itu di ACC ya, bisa dicantumkan, bisa dicoba, diusulkan ya, khususnya untuk kenaikan lektor kepala ya. Ini infonya, jadwalnya bisa dicek ya. Untuk Kemenang periodenya adalah April ya, gelombang pertama, kemudian periode kedua Agustus ya, atau Juli ya, kemudian nanti periode ketiga di Oktober. Selamat mencoba.
Jangan lupa eh, persyaratannya dipenuhi. Ini link rumpun ilmu agama ya. Ini jadwalnya. Kemudian yang dikti ya juga sama. Nah ini di yang diktinya jadwalnya ya, gelombang dua, gelombang pertama itu di bulan September ya. Nah, gelombang dua ini gelombang dua September, kemudian nah ini masanya Mei ya, September 2024. Nah ini hal-hal atau persyaratan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan: ijazah, resume, disertasi atau tesis, ya, SKP 1 tahun, ya, SKP 2 tahun, PAK konversi, ya, DUPAK atau PAK konversi, ya, untuk non PNS, hanya untuk PNS. Kemudian dokumen bukti PKDE, ya, ini bukti-buktinya seperti jadwal, kemudian naskah jurnal, naskah buku, ya, mulai dari tahap submit hingga publish ya untuk jurnal itu direkam ya. Hasil cek turnitin juga sama, untuk buku juga sama ya, proses reviewnya seperti apa, pengiriman tanggal berapa, publish tanggal berapa, ISBN-nya, nomornya dicantumkan penerbitnya ya. Kemudian surat pernyataan fakta integritas ini juga tinggal dicek persyaratannya. Dokumen korespondensi ya, ini ilmu eksakta, ilmu sosial dan hukum, contoh seniority ya, artikel naskah lengkap PDF, nah, ini juga disesuaikan, di-download dan dimasukkan. Dokumen formasi jabatan akademik, nah ini bisa dicek ya. Surat pengantar ya, berita acara pertimbangan senat, berita acara persetujuan tim komite ya, kemudian SK pangkat, sertifikat dosen juga, data integritas. Baik, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Eh, Cukup mudah ya persyaratannya ya, cukup melampirkan naskah artikel, naskah buku ya yang sudah dibuat, yang sudah ditulis, ijazah ya, ringkasan tesis atau disertasi, ya, jagung, naskah jagungnya, eh, penulis buku ya, tugas tambahan ya. Kalau dosen biasa berarti tugas tambahannya bisa mencari dia lain sebagai pembicara atau sebagai apa, menjabat sebagai sekretaris desa misalnya, menjabat sebagai apa, ketua MES misalnya, masyarakat ekonomi syariah, ketua koperasi ya, dan sebagainya. Baik, selamat bekerja, selamat menempuh, menembus lektor kepala. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung bagaimana video ini bermanfaat untuk semua kalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.